Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa kumpul bersama untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, karena judulnya ngopi bareng, saya santai cerita tentang sedikit bahwa pada awal-awal Islam bahwa Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya diutus menjadi Rasul tidak lama, hanya kisaran 23 tahun Hijriyah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, beliau banyak konsentrasi pada persoalan-persoalan akidah dan akhlak. Wahyu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau kebanyakan terkait erat dengan persoalan keimanan, persoalan tentang Allah Subhanahu wa taala, persoalan tentang yaumul hisab, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dan memang ketika kita lihat masyarakat Mekah pada waktu itu, banyak dari mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Adapun terkait pencipta langit dan bumi, adanya Allah, adanya Tuhan, mereka percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kiranya engkau tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya mereka adanya Allah karena tak mungkin alam raya datang dengan sendirinya. Namun kepercayaannya itu ternodai karena mereka melakukan perbuatan syirik. Artinya syirik itu asyraka yusyriku isyrak. Menyekutukan itu artinya menduakan, mentigakan, mengempatkan, itu namanya sekutu, syirik. Percaya ada Allah, tapi percaya ada Tuhan lain yang bernama Hubal. Percaya dengan Tuhan lain yang bernama Lata, dengan yang bernama Mana, dan lain sebagainya. Mereka membuat persembahan-persembahan sesajen. Kalau di kita mungkin ya juadah pasar zaman dulu, ada ingkungnya, ada apanya, semacam itu kan. Nah, itu mereka persembahkan untuk berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Syariat Nabi Ibrahim masih ada sebagian kecil, tapi banyak kemudian mereka rubah. Tawaf tetap masih ada, tawaf. Tapi tawafnya, doanya dirubah. Labbaik tetap labbaik Allahumma labbaik, tapi ditambahin labbaik ya Latta ya Uzza, karena dianggap ada Tuhan lain selain Allah. Kemudian terkait akhlak, terkait larangan-larangan menipu, korupsi. Jadi larangan korupsi itu ayatnya Makkiyah. Wailul lil
mutaffifin, celaka, masuk neraka wail, istilah lain dalam tafsir Al-Jalalain. Bagi mereka yang suka korupsi, perintah untuk kemudian kita menyantuni anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang tak mau menyantuni yatim, yang enggak mau menyayangi orang miskin, menyantuni orang miskin. Ayat-ayat tentang neraka, surga dan lain sebagainya untuk menyadarkan mereka supaya mereka yakin adanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah itu esa, tak satu pun yang dapat menyaingi atau menyekutukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai manusia al-amin yang dapat dipercaya. Sejak jauh-jauh hari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu sudah terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka ketika awal-awal dakwah pun, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, coba kamu kumpulkan kerabat dekatmu dan ingatkan mereka kepada jalan dakwah, jalan kebenaran. Maka dikumpulkanlah kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai kerabat saya, saudara saya, sekiranya di belakang bukit ini, saya katakan bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh, apakah kalian percaya? Maka semua kerabat-kerabatnya mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau ini adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan memang dakwah ini sejak awal diprioritaskan, diperuntukkan supaya mendahulukan dakwah kepada diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita sebelum kepada orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika dikumpulkan itu kerabat-kerabatnya, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai kerabat-kerabat saya, wahai saudara-saudara saya, ketahuilah bahwa sengaja saya kumpulkan kalian di sini untuk menyampaikan sebuah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya adalah utusan Allah, Rasulullah untuk umat manusia. Maka ikutilah ajaran Islam, ikutilah apa yang saya sampaikan. Seketika itu pula kerabat-kerabatnya yang mereka masih musyrik, yang mengakui Tuhan, adanya Tuhan lain selain Allah, marah besar. Di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini dekat dengan Rasulullah, kenapa paman sendiri? Maka Abu Lahab mengatakan, tabbat anta ya Muhammad, alihadza jama'atana. Kalau bahasa kita itu, brengsek kau wahai Muhammad. Ngapain ternyata ngajak kumpul tuh hanya untuk ini? Engkau kumpulkan kerabat, kau kumpulkan saudara-saudara hanya untuk ini aja, dengerin bahwasanya engkau ada sebagai utusan Allah. Tabbat anta ya Muhammad. Brengsek sambil apa? Sambil tangannya itu ngacung-ngacung, nunjuk-nunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian turun ayat tambat yada abi lahabin wa tab. Yang brengsek itu tangan kamu wahai Abu Lahab. Yang nunjuk-nunjuk Muhammad itu yang brengsek. Kamu yang akan celaka. Mulailah dakwah Rasulullah SAW terang-terangan kepada saudaranya, kerabatnya, berdakwah kepada tauhid selama 13 tahun, dan selama itu pula banyak sekali halangan-halangan yang menyertai dakwahnya Rasulullah SAW. Sebagian besar yang ikut dakwah beliau dari kalangan orang-orang kelas menengah ke bawah,
dari budak-budak ataupun dari Bani Hashim. Kalau Bani Hashim ini memang keluarga kerabat beliau yang selalu mendukung dakwah beliau, meskipun bahkan ada pamannya yang tidak mau masuk Islam tetapi mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau adalah Abu Thalib, paman. Selama 13 tahun ini tidak banyak hukum syariat yang turun. Ada perintah sholat sejak awal, namun perintah sholat ini terkait perintah sholat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Ini terkait sholat malam, wahai Muhammad, bangunlah di waktu malam, tengah malam atau sebelum tengah malam atau setelah tengah malam atau mendekati subuh, bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Karena sholat malam bagi Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Ini di awal. Karena inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, akan diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an, hukum-hukum Allah yang itu sangat berat. Rasulullah SAW itu ketika menerima wahyu turun ayat itu tubuhnya sampai gemetaran, sampai keringetan. Kalau pas naik di unta kok kemudian turun ayat Al-Quran, itu untanya sampai terduduk, untanya. Rasulullah keringetan, diem aja gemetaran, saking beratnya wahyu Allah, beratnya Al-Quran. Makanya Allah anzalna hadzal Quran ala jabalin la haqiqa khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya ayat Al-Quran itu diturunkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur berantakan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, maka wajib sholat malam. Baru diwajibkan sholat kepada umatnya ini menjelang Isra, menjelang hijrah, waktu Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diisrakan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian mi'raj ke langit. Di sana baru turun perintah hukum yang terkait dengan sholat 5 waktu. Adapun terkait puasa, kemudian terkait haji, terkait zakat, terkait hukum riba, terkait hudud. Hudud ini terkait dengan hukum pengadilan. Nek wong nyolong tangane potong, nek ngerampok tangan sikile potong. Nah, itu di Madinah. Jadi tatkala Rasulullah SAW ini masih berada di Mekah, umat Islam ini masih perintilan-perintilan, belum membentuk sebuah kelompok, maka belum ada hukum-hukum syariat, atau belum banyak hukum-hukum syariat yang terkait dengan fikih turun. Namun ketika sudah hijrah ke Madinah, di sana ada suku Aus, suku Khazraj yang berada di Madinah yang sudah Islam semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ke Madinah bergabung membentuk sebuah komunitas dakwah, bahkan komunitas masyarakat, bahkan negara. Terbentuk sebuah negara yang bernama negara Madinah. Ketika sudah di Madinah terbentuk sebuah negara, Rasulullah SAW kemudian membentuk yang namanya Fakta Pertahanan Bersama. Karena di Madinah ada orang Yahudi, maka kerjasama dengan orang Yahudi membuat perjanjian dengan mereka. Di antaranya adalah sesiapa yang menyerang Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya telah menyerang suku Yahudi juga, maka suku Yahudi harus membela. Sebaliknya ketika ada yang menyerang Yahudi, sama artinya menyerang umat Islam, maka umat Islam juga harus membela. Ada yang namanya istilahnya itu piagam Madinah. Kalau bahasa Indonesia ini mungkin Pancasilanya kita lah, untuk menyatukan berbagai macam suku bangsa yang ada di Madinah. Ketika hukum fikih turun, meskipun zaman Rasulullah SAW terkadang terjadi perbedaan pandangan di antara para sahabat tatkala Rasulullah SAW tidak ada.
pernah terjadi ketika setelah perang Khandaq. Usai perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, hendak membuka baju besinya, hendak menaruh pedangnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kita dari barisan malaikat, pasukan dari malaikat belum selesai perang, belum menyarungkan pedang-pedangnya. Kok engkau sudah hendak menyarungkan pedangnya? Kaget Rasulullah SAW. Memang kenapa wahai Jibril? Kami diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, untuk membantu engkau melawan Bani Quraidah yang telah berkhianat tatkala terjadi penyerangan kaum Quraisy kepada umat Islam. Waktu perang Khandaq itu, kalau sesuai dengan perjanjian, maka siapapun mau menyerang umat Islam, Yahudi mestinya membela, termasuk Bani Quraidah, mestinya membela umat Islam sesuai perjanjian fakta pertahanan bersama. Orang kafir Quraisy datang dengan 10.000 pasukan datang ke Madinah. Ternyata kemudian Madinah sudah siap dengan idenya Salman Al-Farisi, di mana beliau mengatakan bahwasanya orang Persia biasanya ketika diserang dari luar, maka pertahanan yang paling mudah digunakan adalah membuat parit, karena kalau membuat benteng itu butuh waktu yang sangat lama. Membuat parit saja yang agak luas, yang kiranya kuda itu tidak bisa lewat. Maka dari depan sudah jelas, tentara musyrik datang, situ ada parit, nggak bisa nyerang. Tapi masalahnya orang Yahudi di belakang. Ternyata orang Yahudinya berkhianat, main mata dengan kafir Quraisy, meskipun sampai mereka tidak sampai menyerang, karena juga taktik perang pada waktu itu luar biasa. Allah kasih pertolongan kepada umat Islam. Berkhianat orang Yahudi dari belakang. Maka setelah selesai perang Khandaq, hampir terjadi pertempuran, tapi tidak jadi karena Allah turunkan tentaranya berupa angin tufan. Jadi setelah Khandaq itu samping sana itu tenda-tenda orang kafir Quraisy, tenda-tenda. Kemudian di belakang Yahudi, orang Yahudi sudah kusak-kusuk, sudah main mata dengan orang Quraisy. Dilalai kehendak Allah SWT, ada satu orang Yahudi yang sangat dipercaya oleh mereka, orang Yahudi, saya lupa namanya. Dia itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya hendak masuk Islam. Luar biasa, hendak masuk Islam. Maka orang Yahudi tuntun kepada Rasulullah, dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk Islam, apa kata Yahudi? Wahai Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Perintahkan apapun, perintahkan saya, akan saya laksanakan. Maka Rasulullah perintahkan kepada orang ini untuk membuat makar. Dia pergi ke orang Quraisy, karena dia memang orang Yahudi yang sangat terkenal, sangat ternama di kalangan orang Yahudi terhormat, mengatakan kepada orang Quraisy bahwasanya orang Yahudi berkhianat. Dia balik lagi ke orang Yahudi, mau berbicara kepada para pembesarnya orang Yahudi dengan mengatakan orang Quraisy berkhianat. Akhirnya sama Yahudi dengan Quraisy, dengan orang-orang kafir Mekah saling curiga. Kacau, akhirnya pertahanan mereka kacau. Padahal kan dikata orang Yahudi ini kompak dengan Quraisy, mereka menyerang dari belakang, umat Islam akan berantakan, akan kacau. Pada waktu itu umat Islam itu sudah bingung, sampai ketakutannya luar biasa. Kadang pulang ke rumah lihat di belakang, takut orang Yahudi nyerang di belakang. Kadang ke depan, takut serangan musuh di depan. Sampai Rasul itu sholat duhur, asar, maghrib, isya itu sekali satu jamaah. Ini nggak pernah dilakukan selain pada waktu itu. Saking kondisinya sangat mencekamnya. Takut serangan itu mendadak dari belakang atau mendadak dari belakang, dari depan, sangat mencekam. Tapi alhamdulillah kemudian orang Yahudi dengan orang Quraisy ternyata pecah, tidak jadi koalisi. Kemudian Allah turunkan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, sehingga tenda-tendanya kaum kafir Quraisy itu berantakan, berterbangan. Setelah berterbangan, akhirnya mereka mundur. Setelah mundur dari Madinah, Rasul pulang, hendak pulang ke rumah, ditemui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kami belum selesai perang kok engkau sudah pengen selesai. Maka kata Rasulullah SAW, lantas apa yang harus kita lakukan?
kita diperintahkan ke Bani Quraidah, maka kemudian Rasul kembali lagi keluar rumah, segera siapkan batalion, satu batalion khusus, satu pasukan khusus, tidak semuanya. Satu batalion khusus ini akan pergi duluan ke Bani Quraidah. Kemudian Rasul mengatakan kepada para pasukannya ini, wahai para pasukanku, la tusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali kalian sudah sampai sana, sampai di daerah Bani Quraidah. Ini pasukan yang akan datang duluan. Nanti Rasul akan menyusul dengan pasukan yang lain. Yang penting cepat duluan, karena memang Jibril juga sudah mau berangkat. Umat Islam harus segera berangkat. Maka pasukan ini, yang satu batalion ini berangkat duluan. Di jalan, sebelum sampai ke daerah Bani Quraidah, ternyata sudah waktu masuk asar. Maka para sahabat kemudian berbeda pendapat. Ini bagaimana? Ini sudah asar nih. Kita sholat asar di sini. Sahabat yang mengatakan, oh nggak bisa. Rasul itu mengatakan la tusalliyan ahadakum al-asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu mengatakan nggak gitu. Maksudnya Rasul itu kita suruh cepet-cepet. Pokoknya asar itu sudah di sana. Tapi kalau asar masih di jalan, ya kita sholat aja di sini. Sudah masuk asar kok. Yang satu lagi menjawab, oh enggak gitu. Memang kita diperintahkan sholat di sana, bukan di sini. Akhirnya terpecah satu batalion ini menjadi dua kelompok. Satu kelompok sholat di jalan, satu kelompok sholat di tempat setelah mereka sampai di kawasan di Bani Quraidah. Sampai mereka kemudian terjadilah, Rasul kemudian datang bersama pasukannya, terjadi pertempuran kemudian dimenangkan oleh pasukan Muslim. Seusai selesai perang, kemudian sahabat lapor, ya Rasulullah, waktu hendak berangkat itu engkau pesan kami supaya kami tidak sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Tapi di antara kita ada perbedaan pendapat. Ada yang di jalan itu sholat asar karena memang sudah waktunya masuk asar. Sementara sebagian kita sholat di Bani Quraidah nunggu nyampe tempat. Ini sebenarnya yang benar yang mana, wahai Rasulullah? Perintah engkau itu sebenarnya yang mestinya kita lakukan itu yang mana, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang sholat di jalan benar, yang sholat di tempat juga benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini di masa Rasulullah, tetapi antar sesama sahabat pernah terjadi perbedaan dan ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh khalifah, pemimpin umat. Kalau Nabi tidak ada pengganti, tetapi Nabi mewariskan pengganti. Siapakah pewaris Nabi ini? Yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya'a la yurithu dinaran wala dirhaman walakin yurithu ilma. Yang namanya Nabi itu tidak mewarisi dirham nggak mewarisi uang. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ulama. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika nabi itu tidak ada, maka akan digantikan nabi. Ketika Rasul tidak ada, akan digantikan nabi. Bahkan dalam satu masa bisa jadi ada 2-3 nabi. Satu masa. Seperti zaman Nabi Musa ada juga Nabi Harun. Ada 2 nabi. Zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, cuma tempatnya beda. Satu di daerah mana, satu di mana, tempatnya beda. Tetapi satu masa ada 2 nabi. Tetapi sejak Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada nabi lagi. Maka ketika ada orang yang mengaku nabi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, jelas itu sesat, kafir. Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, ngaku nabi umpamanya, jelas itu sesat, kafir, karena mengakui kenabian yang itu merupakan hak dari Allah SWT untuk mengutus nabi kepada umatnya. Bukan hak siapapun ngaku
Nabi. Maka jangan ikut Ahmadiyah. Meskipun sekarang ada yang ngaku bukan, itu Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi, tapi itu wali. Ini rasa melu lah. Baik yang aliran dari Pakistan ataupun Al-Lahur, atau dari aliran Pakistan ataupun aliran India, karena ada dua aliran. Sekiranya mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad pun wali bukan Nabi, tetap jangan diikuti, karena memang dari awalnya itu Mirza itu dianggap sebagai Nabi. Kemudian ketika Rasulullah SAW untuk kepemimpinan umat dalam hal ini sebagai presidennya, khalifahnya, karena posisi Rasulullah itu ketika beliau masih hidup, beliau itu bukan hanya sebagai nabi, tetapi beliau juga punya posisi sebagai presiden, pemimpin umat. Beliau ini punya rakyat, beliau ini punya menteri-menteri, beliau ini punya Dewan Syuro. Beliau ini juga sering mengirimkan surat ke negara-negara besar, ke Romawi, ke Persia, ke Ethiopia, ke Mesir dengan surat kenegaraan yang mendapat stempel Rasulullah SAW. Jadi posisi beliau bukan hanya sekedar nabi ketika di Madinah, tetapi juga sebagai pemimpin umat, sebagai presiden. Maka ketika Rasulullah wafat, presidennya harus ada, tapi nabinya sudah tidak ada. Tapi presidennya tetap harus ada, karena presiden ini yang akan menggantikan estafet untuk mengendalikan, untuk menata umat Islam pada waktu itu. Maka kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masa Abu Bakar Siddiq ini mulai muncul persoalan, yaitu terkait dengan pertempuran Abu Bakar dengan orang-orang murtad. Banyak sekali yang awalnya itu masuk Islam, ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, mereka keluar dari Islam mengikuti agama nenek moyang lagi. Ada pula yang tidak murtad tetapi tidak mau membayar zakat. Kemudian mulai muncul perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Bagaimana kita menyikapi mereka-mereka yang murtad? Kalau murtad jelas kita perangi. Tapi bagaimana orang yang tidak mau membayar zakat? Mereka itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang itu yang sudah kecuali mereka yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka sudah bersyahadat, saya nggak boleh memerangi. Nah, ini orang bersyahadat tapi tidak membayar zakat. Lantas bagaimana? Di sini sahabat beda, dan ternyata perbedaan sahabat itu boleh, tidak ada masalah. Yang satu mengatakan harus kita perangi, yang satu mengatakan tidak boleh diperangi karena mereka telah bertauhid, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW sendiri mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali mereka sudah menyatakan diri, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para sahabat ini bermusyawarah rapat dan kemudian diambil keputusanlah, terutama pendapat dari Abu Bakar sendiri, di mana beliau mengatakan, demi Allah saya akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Tetapi perbedaan ini ada, dan sahabat yang satu dengan yang lain saling menghormati terhadap perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Yang berpendapat tidak perlu diperangi, ya monggo. Tapi ketika sudah diputuskan oleh pemerintah, kemudian mereka ikut apa yang diputuskan oleh ulil amri pada waktu itu. Kemudian muncul persoalan lain ketika terjadi perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, di mana pada waktu itu pertempuran besar, kekuatan Musailamah Al-Kadzdzab sangat besar, sehingga umat Islam juga sangat kewalahan, meskipun pada akhirnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Namun 70-an lebih qurra hufaz Al-Quran syahid. Sahabat itu tidak semuanya hafal Al-Quran.
Jumlah sahabat kisaran ada 124.000, tidak semuanya hafid Quran. Beda dengan zaman sekarang, banyak sekali yang hafid Quran tetapi untuk pengamalannya sedikit. Zaman Rasul, sahabat itu sedikit yang hafal Quran tapi semua mengamalkan Al-Quran. Zaman Rasul itu orang mau ngapal Quran itu apakah sudah ngamalin belum? Kalau sudah ngamalin, nambah lagi. Sudah ngamalin, nambah lagi. Karena Al-Quran untuk diamalkan. Maka ketika syahid kisaran 70 orang qurra, para penghafal Al-Quran, geger sahabat. Oh ini bahaya ini. Bahaya ini. Para qurra kita ini pada syahid. Nanti umat Islam mau diwarisin apa ketika qurra ini habis meninggal dunia? Nanti Al-Quran bagaimana? Maka kemudian rapatlah para sahabat yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menyikapi banyaknya qurra yang syahid. Maka kemudian muncul pendapat supaya Al-Quran itu dibukukan. Dulu belum ada pembukuan Al-Quran zaman Rasulullah. Rasul itu ketika ada wahyu turun, memerintahkan kepada sahabatnya, kepada Zaid bin Sabit atau Ali bin Abi Thalib atau sesiapapun yang bisa baca tulis, untuk segera menuliskan di mana saja, di pelepah kurma, di batu, di kayu, apa saja. Ketika Quran turun harus ditulis. Tulisannya kemudian disimpan oleh para sahabat. Maka tidak ada sahabat yang punya Al-Quran lengkap. Ada yang cuma punya Qul huwallahu ahad tok. Ada yang punya 1-2 ayat loh, ada yang punya sekian. Maka kemudian muncul ide kita gabungkan jadi satu. Maka kemudian ide ini diselontarkan kepada Khalifah. Namun waktu itu Abu Bakar merasa berat. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Demi Allah, soal membukukan mushaf ini bukan persoalan ringan. Rasulullah SAW ini belum pernah di dalam masa hidupnya selama 23 tahun menjadi nabi belum pernah membukukan mushaf. Ini perbuatan yang belum pernah terjadi. Maka saya tidak berani melakukan ini sebelum saya sholat istikharah terlebih dahulu. Berikan saya waktu untuk memberikan keputusan ini. Demi Allah, sekiranya 2 gunung Uhud ini dijatuhkan atau suruh megang di tangan kananku dan tangan kiriku, ini lebih ringan bagi saya dibandingkan saya harus melaksanakan membukukan mushaf Al-Quran yang itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar takut melakukan, kalau istilah zaman sekarang namanya bid'ah. Khawatir jatuh ke dalam persoalan bid'ah, melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sementara hadis Nabi jelas, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan tambahan atau perbuatan baru di dalam urusan agama yang tak pernah ada pada masa Rasulullah SAW, maka sesungguhnya perbuatan tersebut tertolak. Hadis lain mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah pasti sesat dan setiap sesat itu pasti di neraka. Abu Bakar takut jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Setelah 3 hari kemudian dipikirkan, sholat istikharah, tenang hatinya, diputuskanlah untuk pembukuan mushaf Al-Quran meskipun itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena ternyata ini lebih terkait dengan persoalan umat manusia, lebih terkait dengan persoalan interaksi antar sesama, lebih terkait dengan maslahat kaum muslimin. Sementara di antara tugas utama seorang pemimpin itu adalah bagaimana supaya maslahat itu, supaya kebaikan itu kembali kepada rakyat, kepada umat Islam. Makanya ada istilah hukmul hakim manutun bil maslahah dalam kaidah ushul fikih. Putusan pemerintahan itu harus dilandasi kepada hal-hal yang kiranya memberikan maslahat kepada masyarakat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab demikian juga mulai istihad baru. Terkadang juga ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Pernah suatu kali
Ada orang mencuri, ketika mencuri yang dicuri lapor, maka kemudian pencurinya dipanggil oleh Umar bin Khattab dan ditanya, mengapa kamu mencuri? Maka si pencuri menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri benar, tapi ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwa saya mencuri ini karena terpaksa, karena kebutuhan saya. Kalau saya nggak mencuri, kelaparan saya, kelaparan anak istri saya ini orang miskin. Dipanggil orang kaya yang dicuri, wahai orang kaya yang kau lapor kemarin, kalau kamu dicuri, benarkah bahwa orang yang mencuri ini orang miskin? Benarkah orang ini memang butuh makan? Maka kemudian orang kaya ini mengatakan, benar ya wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, wahai orang kaya, kalau dia sampai mencuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Adapun yang mencuri ini bebas, karena dia ini kepaksa, sementara kamu ini mestinya itu bisa memberikan sebagian sedikit hartamu untuk menyantuni orang-orang miskin, orang fakir miskin. Kok kamu sampai lalai, di sekitarmu ada fakir miskin? Kalau dia sampai nyuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Dibebaskan. Loh, jelas ayatnya pada asariku wasirku tok wajin. Orang yang mencuri itu mestinya tangannya dipotong. Ini malah nggak dipotong sama Umar, karena melihat maslahat. Kemudian istihad mulai muncul di kalangan para sahabat. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan terkadang antar mereka berbeda. Di antara perbedaan ini ketika Abu Hurairah menyampaikan kepada santrinya bahwasanya orang yang sholat kemudian di depannya itu ada perempuan lewat, maka sholatnya batal. Kalau ada sahabat menyampaikan, mengajari santrinya, itu berdasarkan tauqifi, berdasarkan perintah Rasulullah SAW atau apa yang ia lihat di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah tidak mungkin mengatakan dengan otaknya sendiri, dengan hawa nafsunya. Belum menyampaikan hadis Nabi seperti itu. Ada yang lapor kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, saya itu nyantri di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ada orang sholat kok ada yang lewat, itu seorang wanita atau himar keledai, maka sholatnya batal. Apakah benar demikian? Ternyata ditolak oleh Aisyah, tidak benar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Wong kalau saya sholat atau ketika Rasulullah SAW sholat malam itu, saya kadang masih tidur, kaki saya itu terlentang di depan Rasulullah. Saya ada di hadapan Rasulullah sambil tiduran. Sekiranya membatalkan salat, tentu Rasulullah tidak akan melakukan itu. Hadisnya ditolak oleh Aisyah. Tapi sama-sama membawa hadis. Aisyah membawa hadis, Abu Hurairah membawa hadis. Apakah mereka kemudian saling celah? Ternyata tidak. Karena bisa jadi hadis yang diterima Aisyah tidak diterima oleh Abu Hurairah. Bisa jadi hadis yang diterima oleh Abu Hurairah tidak diterima oleh Aisyah. Karena tidak semua sahabat itu, 124.000 sahabat itu ngintil Rasul terus satu enggak. Kalau yang di rumahnya pasti Aisyah atau istri-istri Rasulullah yang lain. Kalau pas jihad bisa jadi waktu itu ada istri Rasulullah yang enggak ikut. Bisa jadi Aisyah yang enggak ikut. Tapi sahabat-sahabat lain ikut. Yang namanya hadis itu kan segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, dan yang disetujui oleh Rasulullah, itu namanya hadis. Itu namanya sunnah, apapun itu. Jadi ketika sahabat lihat, oh Rasulullah potong rambut, itu berarti sunnah. Oh rambut Rasulullah itu apa ini namanya nih? Bahu ya, sebahu. Oh itu berarti sunnah. Oh Rasulullah kalau makan kurma kok 3 jari ya, berarti itu sunnah. Itu hanya dilihat. Bahkan bukan hanya lihat, waktu kita makan dop itu tidak ada di Indonesia, jangan dikiaskan. Biasanya orang Indonesia itu mengkiaskan dengan biawak, bukan biawak. Dop bukan biawak. Dop itu sejenis kadal tapi Mesir, Arab, di gurun. Dia makannya dedaunan, bukan biawak ya. Karena ada yang menjelaskan ke biawak. Ini
Rasulullah SAW disuguhin itu di sate, digoreng, ya. Sahabat makan enak sekali. Rasul nggak makan, diem aja, disuguhin nggak dimakan, nggak disentuh. Itu artinya halal. Ini juga sunnah. Jadi apapun yang dikatakan, yang dilakukan, yang disetujui oleh Rasulullah SAW namanya sunnah. Jadi antar sesama sahabat kadang beda, nggak ada masalah. Perbedaan itu kemudian muncul pada masa era tabi'in, semakin luas pada masa tabi'in. Muncul kemudian Imam Abu Hanifah di antaranya. Imam Abu Hanifah ternyata pemikirannya, fikihnya berbeda dengan Imam Ja'far Shadiq, berbeda dengan Imam Bakir. Tapi satu sama lain saling menghormati. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri memang belajar kepada Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Zaid. Imam Zaid itu teman akrabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan ketika Imam Zaid ini, Zaid bin Ali, Zainal Abidin, memberontak melawan Bani Umayyah, Abu Hanifah termasuk tidak suka dengan Bani Umayyah dan dia kaya raya. Termasuk imam yang saudagar itu Abu Hanifah, dibantu dengan harta. Sementara yang namanya Imam Zaid, Imam Bakir, Imam Ja'far ini lebih kental, kalau zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah fikih Ja'fari yang dianut oleh Syiah Ja'fariyah atau Syiah 12. Kalau Imam Zaid dikenal dengan zaman sekarang namanya Syiah Zaidiyah. Berbeda, tapi mereka saling hormat. Imam Syafi'i kemudian juga belajar kepada Imam Malik di Madinah. Waktu Imam Syafi'i waktu itu masih kecil, belajar kepada Imam Malik di Madinah. Tapi ketika Imam Syafi'i ini sudah dewasa, ilmunya luas, banyak persoalan fikih yang beliau berbeda dengan gurunya. Dan beliau tetap hormat kepada sang guru. Beliau juga belajar dari para murid-muridnya Abu Hanifah terkait mazhab Hanafi. Dan beliau hormat kepada murid-muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Syaibani dan sebagainya. Beliau punya murid yang bernama Abu Daud Al-Zahiri, punya murid yang namanya Imam Ibnu Hanbal. Dan ternyata ketika Ibnu Hanbal ini sudah ilmunya luas, pemahamannya luar biasa, ternyata juga berbeda dengan pandangan pendapat Imam Syafi'i. Demikian juga Abu Daud Al-Zahiri, beliau juga pendapatnya ternyata juga berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan sesama guru murid ini meskipun berbeda, tetap saling hormat menghormati. Fikih Ja'fari saat ini banyak diikuti oleh orang-orang di Iran dan Irak. Fikih Zaidi saat ini banyak diikuti oleh orang-orang yang ada di Yaman. Syafi'i banyak di Asia Tenggara dan Afrika Timur. Hambali banyak di Teluk. Maliki di Afrika Barat. Hanafi di Turki dan Asia Tengah. Dan pengikut terbesar adalah pengikut madhab Hanafi. Asia Tengah, Turki, Eropa Timur juga Hanafi. Mesir sebagian kecil. Mesir itu ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki. Nah, macam-macam. Makanya ketika sholat kita sholat di Mesir, kalau ada yang Allahu Akbar takbir kok nggak sedekap, oh itu Maliki ini. Nah, kalau ada yang sedekap kemudian pas subuh kunut, wah ini Syafi'i. Jadi kita ketika lihat perbedaan itu sudah biasa karena memang berbeda. Dan kita kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, belajar di Mesir, itu diajarin 4 mazhab itu. Ada fikih perbandingan diajarkan, meskipun ketika kita masuk disodorkan formulir, disuruh nulis mazhabnya apa, kita tulis mazhab Syafi'i. Kalau orang Indonesia biasanya nulisnya mazhab Syafi'i. Maka nanti di ruangan itu ketika belajar tafsir, belajar apa, bareng-bareng. Tapi ketika belajar fikih, kita misah. Yang Syafi'i ngumpul jadi satu, yang Maliki ngumpul jadi satu, yang Hanafi ngumpul jadi satu, yang Hambali ngumpul jadi satu. Nanti selesai pelajaran, bisa lagi ke ini lagi, satu kelas lagi. Tapi khusus fikih akan misah. Nanti pelajaran tafsir hadis ngumpul lagi jadi satu. Nah, jadi sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Karena memang untuk pendalaman satu mazhab saja itu cukup waktu, cukup butuh banyak ilmu hanya untuk memperdalam satu mazhab fikih. Tapi juga kita dikasih fikih perbandingan.
Bahkan fikih perbandingannya itu bukan hanya 4 madhab, tapi 8 madhab. Selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, masih ada Ja'fari, Zaidi, Zahiri, Ibadi. Zahiri ini masih dalam ruang lingkup Ahlussunnah. Kalau Zahiri, kalau Ja'fari atau Zaidi ini masuk ke Syiah. Kalau Ibadi ini fikihnya Khawarij. Nah, ini kalau kita lakukan di sini di Indonesia, ada yang sholat seperti orang-orang yang berbeda bisa repot, bisa dianggap sesat, aliran sesat. Padahal itu masih dalam ruang lingkup fikih. Jangankan perbedaan antar sesama Ahlussunnah, ya. Jangankan perbedaan selain Ahlussunnah, sesama Ahlussunnah aja kalau di Indonesia kadang ribut. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut aja ribut. Karena kadang mereka nggak bisa membedakan mana itu perbedaan pendapat, mana itu bid'ah. Perbedaan pendapat itu lumrah. Syafi'i, Hanafi, Hambali itu biasa. Dan ju'ilal imamu liutama bih. Imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti, maka tidak ada masalah ketika saya seumpama tidak kunut, imamnya kunut, ya saya harus ikut kunut. Jangan kemudian sono nggak kunut. Kalau gitu saya sholatnya yang jauh aja, yang ada kunut, yang nggak perlu. Kita sholat sama-sama sah. Wong kunut itu sunnah menurut madhab Syafi'i, meskipun itu sunnahnya sunnah ab'ad, karena sunnah itu dibagi dua di madhab Syafi'i, ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu sunnah kalau ditinggalkan nggak ada implikasi apapun, nggak sampai sujud sahwi. Tetapi kalau sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan itu harus sujud sahwi. Tetapi ketika seorang Syafi'i sholat di belakang Hanafi, Hanafinya tidak pakai kunut, ya tidak perlu sujud sahwi. Jangan kemudian Hanafinya salam, dia sujud sahwi sendiri, nggak bisa. Ikutin aja imam, karena ju'ilal imamu liutama bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Soal perbedaan ini bukan perkara bid'ah. Bid'ah itu kata Ibnu Taimiyah ma khalafal kitabu was sunnatu, sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Adapun kunut itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, disebutkan di dalam Al-Umnya Imam Syafi'i. Tetapi Abu Hanifah juga menyebutkan bahwasanya kunut subuh yang dawam itu, yang selalu dilakukan tiap subuh itu marjuh, lemah menurut Abu Hanifah. Sehingga Abu Hanifah tidak melakukan kunut subuh. Tidak ada masalah, dua-duanya punya dalil. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah kunut nazilah saja, yaitu kunut ketika umat Islam terjadi bencana, maka kita doakan, sama-sama doakan umat Islam, kita lakukan kunut baik isya, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib. Jadi kita kunut tetap. Ini menurut Abu Hanifah. Tetapi itu kunut nazilah ketika ada bencana, ketika ada cobaan bagi umat Islam. Seumpama di Palestina umat Islam sedang dibantai, kita doakan dengan kunut. Waktu zuhur kunut, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, ya kan? Wa damirhum a'da'aka a'da'adin. Ya Allah, tolonglah Islam, tolonglah kaum muslimin, hancurkan musuh-musuh Islam. Sungguhnya mereka itu adalah musuhmu ya Allah, dan musuh agamamu. Kita doakan ketika terjadi persoalan di di Myanmar, umat Islam dibantai di sana, kita doakan dengan kunut. Kunut namanya kunut nazilah menurut Abu Hanifah. Beda, tidak ada masalah. Yang satu musolli, yang satu tidak, yang monggo kerso. Sudah jam berapa ini? Oh, 10 menit lagi. Yang pakai usolli, semua ulama sepakat yang namanya sholat itu rukunnya itu niat. Nah, kalau rukun niat, soal niat itu ada yang mengatakan rukun, ada yang enggak, karena di Hanafi itu tidak masuk rukunnya. Tapi maksudnya bahwa sholat itu harus pakai niat, itu semua sepakat. Tapi apakah harus dilafalkan? Di Syafi'i pun tidak mengatakan rukun sholat itu pelafalan niat, nggak ada. Anda buka kitab takrib, ikna, mughni muhtaj, madbu, tak ada satupun yang mensyaratkan merukunkan niat dilafalkan.
Sekiranya hendak dilafadzkan itu namanya mustahab, boleh sekiranya untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Yang satu lagi mengatakan nggak usah dilafalkan, tapi dalilnya sama, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal perbuatan harus disertai dengan niat. Sekiranya tidak niat itu tidak sah, karena fungsi niat adalah membedakan al-adat wal ibadat. Sesuatu yang bisa membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadat itu ya niat. Orang sama-sama makan, satu niat bismillah saya makan ibadah ya Allah dapat pahala, yang satu niatnya lapar ngelih seperti madang ya, enggak, ya udah sama-sama kenyang, satu dapat pahala ibadah, satu tidak. Itu kan dari niatnya. Maka sholat jamaah ya mau pakai niat dilafalkan silakan, enggak silakan. Ini bukan terkait dengan perkara bid'ah, karena dalilnya ada semua. Sama dengan persoalan wudu, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian. Yang satu memahaminya bi'li tab'id, sedikit saja, sebagian kecil rambut saja sah. Yang satu mengatakan lil iltisaq, maksudnya al-kul jami'ur ra's, semua kepala sah. Dalilnya sama, ayat Quran semua. Satu ayat Al-Quran, cuma beda di bab. Gara-gara beda di bab ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus semua, ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan sebagian kecil, ada yang sepertiga dan sebagainya. Ada banyak sekali perbedaan terkait wamsahu bi ru'usikum. Belum maunya ataf, apakah ataf li tartib ataupun tidak, apakah harus berurutan atau enggak, dan lain sebagainya. Nanti setelah sholat ada yang mau zikir jamaah bareng-bareng, ya monggo kerso. Wadkurullaha dzikran katsira. Yang hendak zikir banyak, dalilnya itu zikir yang banyak bareng-bareng silahkan. Yang mau sendiri-sendiri ya silahkan. Wong sholatnya sudah selesai, andai kata nggak zikir juga nggak apa-apa. Yang mau jabat tangan ya silahkan. Wong jabat tangan sholatnya sudah selesai. Kecuali waktu sholat jabat tangan, Allahu Akbar, jabat tangan. Nah, itu nggak sah karena waktu sholat. Adapun di luar sholat ya silakan, mau kerja, nggak mau jabatan langsung pergi meruput langsung madang ya boleh. Kalau udah selesai sholat, yang satu dikit pakai tasbih, yang satu enggak, ya mau itu tasbih zaman Rasul dulu, sahabat itu pakai kerikil dikumpulin untuk mempermudah. Kemudian Rasul lihat para sahabat pakai kerikil, kemudian diajarin ini ada yang lebih mudah, lebih simpel daripada pakai kerikil. Pakai apa? Jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Zaman sekarang orang pakai alat elektrik dan dipencet, ya monggo. Bisa tiga-tiga sangat bagus, lebih ya nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa. Yang penting kan wadkurullaha dzikran katsira, dzikir yang sangat banyak. Bid'ah itu terkait dengan persoalan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Menurut Imam Syatibi, yudahi al-ahkam asy'ariyah, yang menyerupai mirip-mirip dengan hukum syariat padahal dia bukan dari hukum syariat. Contoh, gawe hukum dewi tak poso ngerawat, poso weton, poso mutih. Oh, soalnya di Islam sudah ada kok poso Ramadan. Kurang poso sunat Senin Kamis. Kurang poso 3 hari pada tiap bulan Hijrah. Masih kurang poso ndang. Wis akeh rasa buat tambahan. Contoh lain terkait hukum-hukum nikah sudah jelas. Yang penting ada 2 saksi, ada wali, ada mahar, ada sirah. Simple. Isih diluru wetone piro, dinane piro. Ini jam ini bener enggak ini? Isih diluru menghadapnya bagaimana rumahnya, anak nomor piro. Akhir ora iso nikah gara-gara beda rumahnya ngadep sing ngadep ngalor sing ngadep kidul. Tok. Ora sido nikah, ora cocok jare ini menurut perhitungan Jawa. Ini namanya yudahi al-ahkam asy'ariyah, menyerupai hukum syariat. Hukum syariat jelas cara nikah simpel kok. Nah, saya dulu nikah aneh lagi tahun 96, kalau zaman sekarang udah ada Zoom ya. Udah ada Zoom, udah ada apa macam-macam. Saya pulang, istri saya di Mesir ngelihat yang lamar, tahu-tahu langsung suruh nikah. Waduh. Dan nikah aja nggak ada mempelai wanitanya. Terus saya nikah baru telepon, itu pun telepon temennya, baru diangkat. Kita sudah nikah kok, ini sudah jadi istri saya. Kaget saya, main-main dong, tahu udah jadi istri saya. Jadi istri saya itu nggak pernah merasakan nikah itu kayak apa.
Ayo sekarang pakai Zoom, boleh ya, silakan saja, yang penting kan syarat rukunnya terpenuhi. Nah, tapi kalau yudahi al-ahkam asyariyah itu disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kalau menyerupai hukum syariat ini baru namanya bid'ah. Satu. Atau ma khalafal Quran, ma khalafal kitab was sunnah, berbeda dengan Al-Quran sunnah menurut Ibnu Taimiyah. Atau menurut sebagian ulama ma khalafal Quran, ma khalafal kitab was sunnah wa al-khulafa ar-rasyidin wa aqwal salaf ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. Sesuatu perbuatan ibadah yang berbeda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah atau sahabat atau tabi'in atau tabi'in tabi'in. Misalnya apa? Azan Jumat 2 kali, ya silakan, itu ada sunnahnya. Sunnahnya siapa? Utsman bin Affan. Jangan mengatakan Rasul kan nggak pernah azan 2 kali. Iya benar, tapi Utsman melakukan. Tidak mungkin Utsman melakukan bid'ah. Orang Rasulullah sendiri mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah siapa? Sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang mau sholat tarawih 11 rakaat ya monggo, Rasulullah SAW sholat tarawih 11 rakaat. Tapi jangan kemudian mencela yang 23 rakaat. Umar bin Khattab 23 rakaat. Apakah kemudian kita akan mengatakan Umar melakukan perbuatan bid'ah? Bukan, tidak. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu berdasarkan tauqifi kalau terkait dengan urusan ibadah. Atau ada contohnya dari para imam-imam madhab. Masa kemudian kita akan mengatakan Imam Syafi'i itu pelaku bid'ah? Imam Syafi'i itu punya musnad Imam Syafi'i yang cukup tebal, isinya hadis semua. Imam Ahmad punya musnad Imam Ahmad yang isinya juga hadis semua. Imam Malik juga. Nah, ini jangan kemudian dianggap sebagai pelaku bid'ah. Oke. Jadi bedakan persoalan-persoalan ibadah mahdhah, kemudian yang terkait dengan interaksi sama manusia. Kalau sama manusia itu namanya bukan bid'ah. Baik, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tutup aja ya. Kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.